Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dadang Auto Champion, sobat otomotif dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melakukan overhaul atau turun mesin untuk sepeda motor dengan merek Yamaha Vega R. Kita akan urai ya, kita tidak akan mengganti apa-apa. Ini kita hanya akan melakukan prosedur pembongkaran, dan mungkin nanti akan ada beberapa analisa ya. Mudah-mudahan dengan pembongkaran yang kita lakukan ini nanti bisa lebih mendekatkan kepada proses atau prosedur overhaul ya. Proses prosedur overhaul sepeda motor dengan alat yang sederhana ya, namun tetap kita lebih mengutamakan kualitas pekerjaan. Demikian, silahkan ikuti pembongkaran atau overhaul, bongkar pasang overhaul sepeda motor Vega R ya, Yamaha Vega R. Selamat mengikuti. Langkah pertama ya yang kita lakukan untuk melakukan pembongkaran ini adalah kita buka dulu ini penutup gear timing ya. Ini kita buka dulu dengan obeng plus. Ya. Itu gear timingnya. Baik, kemudian berikutnya kita akan lepas ini gear timingnya ya. Caranya kita buka ini, bagian ini kita tahan as untuk yang as magnet ini ya, dengan murnya ini kita tahan untuk melepas ini baut gear timing. Kita bisa menggunakan kunci shock 17. Ini keduanya, ini shock 17, ini juga shock 17 ya. Kita bisa gunakan untuk menahan. Ini yang ini kita tahan, yang ini kita lepas. Jadi saling menahan ya. Ya, itu terlepas. Ini bisa menggunakan saling nahan seperti ini atau pakai impact, gak ada masalah ya, tergantung. Makanya kita mengajari ketika menggunakan alat sederhana berarti tanpa impact ya. Nanti kalau dengan impact juga sebetulnya untuk pengencangan jangan, tapi kalau pengendoran boleh pakai impact ya. Pengencangan harus pakai kunci momen ya. Ini kita lepas baut pengikat gear timing ya. Ini kita sebut gear timing secara gampangnya dulu. Depan ini gear timing ya. Ada berbagai macam istilah ya untuk yang ini, kita sebut aja gear timing. Kemudian kita lepas. Ya.
Baik, kemudian langkah berikutnya adalah kita lepas baut pengikat samping ya. Ini ada 2 baut. Ini bautnya panjang sampai sini. Ya, jangan depan sini dulu. Kalau baut head cylinder mur head cylinder dulu, nanti efeknya ini nanti bisa ngongkek ya. Karena ini masih belum dilepas. Jadi yang pertama adalah lepas ini dulu. Baut pengikat samping, baru nanti baut mur head cylinder ini kita lepas semua. Nah, ini juga bawah, atas bawah. Nah, ini baut ini panjangnya sampai sini. Ini kita lepas biar ini aman. Nah, setelah 2 baut pengikat sampingnya untuk yang head cylinder kita sudah lepas, berikutnya baru kita lepas ini mur head cylinder. Nah, sekarang kita bisa ngelepas mur head cylinder ini keempat-empatnya setelah yang baut ini sudah dilepas. Tinggal ini kita bisa lepas dengan shock 12. Kita lepasnya menyilang, sebagaimana nanti masangnya juga menyilang. Sini kendori, baru sini ya, seperti itu. Sudah kendor semua, tinggal kita lepas murnya. Mur sama ringnya kita lepas. Baik, setelah keempat baut terlepas semua, kita sekarang bisa lepas kepala silindernya atau head silindernya ya, karena kita sudah lepas baut samping ya, dan keempat mur ini. Nah, baru kita lepas pelan-pelan seperti ini. Ya, ini masih ada yang menghambat, kita lepas dulu. Ya, ini head silindernya. Kita nanti juga bisa urai ini. Ya, kita bisa urai isi yang ada di head cylinder, terus kita analisa ada kerusakan apa di sini. Gitu ya. Baik sobat otomotif, kita akan lanjutkan untuk mengurai silinder head ini ya. Kita bisa buka bagian penutup setelan katup ini.
Kalau agak susah muternya, nanti bisa diginikan. Ini juga. Sebenarnya kita akan mengurai mekanisme katup ya, di antara temlar, kemudian as temlar, rocker arm ya, dan katup dan lain sebagainya kita akan urai biar paham cara pelepasannya. Untuk melepas as temlar kita buka pengunci ini yang baut kunci L ini. Kita bisa gunakan kunci L5 ya. Berikutnya kita akan lepas as temlar ini. Untuk as temlar motor Yamaha termasuk Mio, Vega, Jupiter, Krypton dan lain sebagainya. Untuk yang Yamaha ini lepasnya nggak bisa, cukup dengan seperti ini nggak bisa. Kalau motor Honda kan bisa, tinggal digini kan, tarik gini temlarnya udah keluar. Kalau ini kita harus dengan tracker ya, dengan tracker untuk menarik as temlar ini ya. Ini kita manfaatkan yang dengan alat semisal ini aja ya. Yang penting alat ini fungsinya nanti seperti ini, terserah mau menggunakan untuk yang model apa ya. Yang jelas fungsi kerjanya nanti seperti ini. Kita perhatikan ya, langkah saat kita melepas as temlar. Jadi harus benar-benar ditarik. Kalau nggak ditarik pakai alat, ini nggak akan bisa keluar ya. Jadi nanti kita butuh semacam dudukan ini baut, kemudian kita butuh alat yang dibutuhkan adalah semacam dudukan baut ini bebas, yang penting bisa berfungsi kerja sebagai dudukan baut. Kemudian baut 12 masuk sini sama mur. Nah, nanti kita perhatikan cara kerjanya menarik seperti apa. Ya, ini gini kan, sampai kena ulir yang ada di temlar. Kemudian ini kita kencangkan. Yang ini ditahan, yang ini kita putar terus ke kanan. Nanti temlar akan tertarik ke atas, as temlarnya. Kita langsung praktekkan ya. Kita langsung praktekkan. Ini kita tahan. Dan yang ini kita putar terus. Ya. Ya. Ini temlarnya udah ketarik. Ya. Jadi harus di pull up ya, harus ditarik
dengan alat semisal ini. Jadi nggak harus persis ini, bebas saja menggunakannya, yang terpenting fusi. Ini aja kita gunakan karena ini memanfaatkan tracker magnet ya, kita manfaatkan lubangnya ini bisa untuk penahan baut ya, untuk menarik temlar ini. Kalau ditarik langsung model kayak Honda itu gini, tarik gini ini nggak bisa. Seperti itu ya, itu langkah amannya untuk melepas as temlar. Jadi nggak dipukul-pukul, tapi memang dia pakai tracker atau puller pendorong. Begitu lakukan untuk yang sebelah sini juga, satunya juga. Lepas juga as temlar yang sebelah sini ya. Nanti untuk ketika nggak ada kerusakan ya, cuman bongkar mau dipasang lagi, pastikan kanan kiri jangan kebalik biar tidak ada gesekan mekanis. Jadi misalkan ini untuk yang hisap, ini untuk yang buang, as temlar untuk yang kato buang, jangan dicampur-campur. Sekarang kita lepas lagi untuk as temlar yang sebelah satunya. Caranya sama ya, dengan memanfaatkan bekas tracker ya. Ini memanfaatkan, bukan bekas tracker ya, tapi memanfaatkan tracker. Kita cuman mengambil lubangnya ini untuk menahan baut ya saat kita melepas as temlar. Ya, ini sampai putar sampai mepet dulu. Terus ini, yang ini ditahan, yang ini kita putar terus ya. Dengan memutar mur ini, baut ini akan menarik as temlar yang di bawah. Sekarang kita lepas as temlarnya. Jadi yang ini kita tahan, yang kita putar yang ini. Ya, terus seperti itu sampai terangkat. Kalau yang ini nggak muter ya cukup kita ginikan aja. Ya, nih seperti itu ya cara ngelepas as temlar pada motor Yamaha. Biasanya memang span sekali, seret ya untuk yang motor Yamaha. Jangan ditukar-tukar ya, biar nggak ada gesekan mekanis nanti ketika sudah dipasang. Ya, setelah itu baru kita bisa melepas temlarnya. Nih, temlarnya bisa kita lepas. Ini temlarnya. Ini temlarnya kalau misalkan nggak ada kerusakan, cuman bongkar pasang, nggak ada yang rusak, juga nggak boleh kebalik kanan dan kiri. Ya, untuk temlarnya ini kita sudah bisa lihat. Ini bekas digerinda, karena apa? Karena ini biasanya sudah mulai luka. Ini nggak boleh ya kalau perbaikan as temlar kok hanya digerinda ya, digerinda terus dipasang lagi, nanti ini akan gampang luka lagi ya, karena memang kekerasan untuk as temlar ini sudah ditentukan pabrikan sekian Brenner
ya, Brinel ya, kesatuan kekerasan itu satuan Brinel ya. Ini nggak boleh kita pasang lagi ya. Apalagi habis digerindra terus pasang lagi, walaupun kelihatan halus, nanti ini akan gampang luka, gampang melenyok lagi karena lebih lunak ya. Yang digerindra tadi adalah yang bagian yang keras, ini bagian yang lebih lunak, nggak boleh digerindra. Jadi kalau ini sudah luka, sebaiknya memang harus ganti ya. Ganti apa? Rocker armnya. Ini rocker arm atau pelatuk atau temlarnya ya. Berdasarkan analisa ini sudah harus diganti ya. Termasuk kita cek ini ada kekocakan nggak nih di area sini, ada kekocakan nggak? Kalau kocak berarti harus ganti semua temlar beserta as temlarnya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan melepas noken asnya. Ini noken as sudah bisa dilepas ya. Ya, perhatikan noken asnya. Untuk noken as sudah kelihatan aus juga ini. Jadi kalau kita lihat dari permukaan noken as ini ada bagian yang sudah pelos nih. Kita lihat lebih detail. Ini bagian yang sudah pelos, ini yang normalnya ini. Ini cukup dalam kenanya ini noken asnya. Kondisi seperti ini, walaupun di style seperti apa, nanti tidak akan bagus sistem kerja mekanisme katup ya. Karena memang noken asnya sudah terlalu landai dia. Ini kemakan banyak bagian yang tingginya. Ini juga hampir relatif sama, kena semua. Nah seperti ini noken asnya harus diganti ya. Tapi nanti kalau untuk sekedar belajar bongkar pasang, dipasang lagi nggak apa-apa, untuk menentukan posisi dan prosedur kerja aja. Begitu ya. Ini untuk penggantian noken as ya, itu sekalian ya. Biasanya ketika noken as rusak, lakernya juga ikut rusak. Jadi ganti laker kedua-duanya ini. Penggantiannya gampang ya, karena lakernya posisinya sudah melekat ke asnya langsung. Jadi masangnya gampang, melepasnya juga gampang ya. Walau tanpa laker yang ribet pun nanti mudah ya untuk pemasangannya. Ya, berikutnya akan kita urai katupnya. Baik, selanjutnya kita akan melepas kedua katup ini, baik katup hisap maupun katup buang. Kita lepas mekanisme katup, caranya gampang. Kita cukup dengan sok. Ini kita tekan seperti ini. Nah, kita sebelah sini kita tekan sok ini. Ya, ini juga. Ya, atau sebelah sini yang balik gini juga bisa. Nah, teknisnya cukup gini, tuh taruh, terus kita tekan headnya, nanti langsung terurai. Pastikan lurus ya, biar nggak miring-miring. Ya, sudah terurai. Ini per klepnya. Kemudian ini katupnya. Ini katup buang. Ya. Katup buang, per klep. Ini topinya.
Kemudian ini yang mengunci tadi. Nanti seperti ini. Berikutnya yang satu lagi kita lepas. Caranya sama. Ini taruh gini. Kurang satu lagi. Ya, terlepas lagi. Ini lepas semua penguncinya. Terus ini katup buang. Yang tadi katup hisap, yang ini katup buang. Seperti itu ya. Kemudian nanti bisa dianalisa ini kerusakannya apa aja. Apa pernya sudah terlalu tidak sesuai standar ya. Kemudian katupnya ini marginnya sudah terlalu tipis ya, atau ada kebengkokan katup. Manfaatkan ketika lepas seperti ini, dimanfaatkan untuk ngecek. Kalau dilepas agak susah, ditarik biasanya katupnya mulai bengkok gitu ya. Terus cek juga apakah terjadi kekocakan di bos klepnya. Kalau ini kocaknya parah, berarti bos klepnya sudah rusak ya. Bos klep itu yang sana ya. Tempat rel bosnya ini untuk naik turun katup ini namanya bos klep sana ya. Bos klep juga bisa diganti kalau kocak. Kemudian yang ini adalah seal klep. Ini seal klepnya. Itu seal klepnya. Kalau karetnya terlalu keras, ini karetnya udah terlalu keras, nanti akan menyebabkan berasap. Ini juga sebaiknya pembongkaran ini sebaiknya ganti juga seal klepnya ini. Itu ya. Ini cara mengurai dan menganalisa secara singkat ya. Kalau ingin detail, tentu saja kalian bisa bergabung di kelas kursus mekanik online kami. Jadi nanti lebih detail cara overhaulnya dan overhaul anti gagal ya. Ya, berikutnya bisa kita lepas blok silinder ini, tapi kita akan lepas gear timingnya dulu. Dan tensioner.
Ini tensionernya. Kita perlu pengecekan tensioner ini udah masih elastis atau sudah keras. Kalau untuk yang sudah keras, nanti rantai ini akan gampang bunyi. Jadi pastikan ini sudah masih elastis, tapi ini sudah keras. Jadi kita harus ganti ini tensioner atas bawah ini bersamaan. Berikutnya kita lepas blok silinder. Kalau ini agak susah, kita cukup pakai obeng sedikit aja. Nah, ini sudah terlepas ini. Ya, seperti itu. Ini langsung bisa kita lepas. Dipastikan pin dowelnya tiap blok ada dua, sini sama sini ini. Ini pin dowel, ini pin dowel. Tiap sambungan blok harus ada pin dowel. Semua seperti itu. Ini sama ini. Ini pin dowel harus ada. Nah, kalau ini atas bawah ya, nggak menyilang ya. Sini sama sini pin dowelnya. Ini cylinder head atau cylinder block. Ini blok silinder atau silinder blok ya. Ini namanya blok silinder atau silinder blok. Biasanya yang rusak nanti ini, kalau sudah lukanya, buringnya lukanya parah, nanti perlu oversize atau verbos ya, atau untuk motor-motor yang terbaru tanpa verbos, tanpa oversize, tapi langsung ganti satu blok paket ini sama sekernya. Ini satu paket untuk yang tanpa oversize, tanpa verbos. Ya, motor-motor terbaru sekarang tidak perlu ke tukang bubut lagi, karena kalau ini luka buringnya, ganti satu paket silinder blok, seker, ring seker, satu paket semua, tanpa perlu proses pemersinan lagi. Adalah kita akan melepas piston atau seker. Untuk melepas piston atau seker, kita perlu melepas ini pengunci pen seker ini. Ya, pengunci pen seker ini biar nggak masuk kita tutup ya. Terkadang kenapa kita ajari prosedur seperti itu, karena terkadang kita hanya bongkar bagian silinder blok. Kalau ini masuk, penguncinya masuk ke dalam, susah dicari, akhirnya jadi overhaul semua, turun mesin semua. Itu ya. Ini sekarang kita gunakan ini untuk melepas pen seker nih, perhatikan. Pen sekernya kita lepas. Ya. Ya ini pengunci pen seker. Terus kemudian kita baru lepas pen sekernya. Ini pen sekernya. Ya, kita lepas ini. Ini sekernya. Ini pen seker, ini sekernya atau pistonnya. Kita detailkan tentang ring seker ya. Perhatikan ini ring sekernya. Ring sekernya nanti ada 5 ring. Ada 5 ring. Yang pertama adalah kompresi 1 atau top kompresi. Kompresi 2, ring oli atas, ring expander, dan ring oli bawah. Jadi ada 5 ring.
berikutnya akan kita lepas satu persatu ya. Yang pertama adalah kompresi atas. Nih, cara ngelepasnya seperti itu. Ini gini, tarik gini terus dorong ke sana. Nah, karena apa? Karena rawan patah kalau nggak hati-hati. Sementara terkadang ringnya sama sekernya mahal ringnya. Kemudian secara anatomi ring kompresi 1 ini ininya nggak tajam. Dan tentunya tulisannya biasanya di atas ya kalau kita mau masang. Secara anatomi seperti itu. Kemudian ring kompresi 2 ini juga cara lepasnya seperti ini. Kita dorong ke sana. Ring kompresi 2 secara anatomi ini lebih tajam ini. Dan tentunya nanti tulisannya di atas ketika kita ngerakit. Jadi dengan ciri secara anatomi aja, dengan sentuhan tangan kita ini, kebangetan kalau sampai keliru kompresi atas dan kompresi 1 dan kompresi 2. Nah, ini jangan sampai keliru karena daya tahannya juga beda, nggak boleh kebalik. Begitu pula cara melepasnya ini harus hati-hati karena ini rawan patah. Ya, jadi jangan sampai kebalik. Ring kompresi 1 nggak begitu tajam, ring kompresi 2 itu tajam. Tulisannya selalu di atas ketika kita ngerakit nanti. Berikutnya adalah ini ring oli atas dan ini ring oli bawah. Dan yang tengah ini adalah ring expander. Gitu ya. Nanti kita ajari cara ngerakitnya setelah kita bongkar semua overhaul motor ini. Jadi teknik bongkar pasang setidaknya sudah benar dulu ya. Kalau mau detail tentang ring seker, pemasangannya, ciri-cirinya dan tanda secara mendetail, bisa mengikuti kursus online kami di kursusmekanikonline.com untuk tingkat yang ingin memang benar-benar punya skill yang bisa dijual. Bukan sekedar skill yang biasa-biasa, tapi memang skill yang kita memang sudah ajarkan ke berbagai kalangan. Dan alhamdulillah di antara mereka sudah pada buka bengkel sendiri, karena memang skill yang kita ajarkan adalah skill yang terapan. Baik, langkah berikutnya kita bongkar blok magnetnya. Ya, ini blok magnetnya.
Kemudian kita lepas magnet. Ini kalau tanpa penahan ini pakai impact bisa, tapi karena kita pakai alat-alat sederhana, coba kita tahan pakai ini. Terus kita kendori pakai shock 17. Berikutnya kita lepas dengan alat khusus ini, kleker magnet ya. Kleker magnetnya seperti ini kalau untuk motor tipe Yamaha bebek ya kebanyakan. Kecuali yang matic itu memang nggak pakai ini. Ini yang bebek kebanyakan pakai ini. Pastikan kita pepetkan ya. Baik, pastikan merata, jangan miring. Ya, ini udah terlepas ya.
seperti itu. Ya. Ya, seperti itu ya. Mananya terlepas. Kemudian ini adalah gear motor starter, electric starter ya. Gear electric starter, dan ini motor starternya ini. Gear motor starter. Ini gear penyambung antara motor starter dan gear kluk one way ini. Kopling satu arah. Lanjut. Ini spi magnetnya atau pengunci magnet. Ini gear kopling satu arah. Kluk one way. Kemudian ini rantai kamrat kita lepas. Rantai kamrat atau silent chain. Kemudian ini tensioner ya. Tensioner ini juga sudah kaku, sudah nggak elastis. Ini seharusnya ganti. Kalau nggak, nanti berisik sekali ini suaranya. Ya, ini tensioner. Tensioner atas dan bawah tadi ya. Baik, habis ini kita bongkar blok koplingnya. Baik, adapun ini termasuk mekanisme stud koplingnya, ya. Jadi nanti ketika ngoper, dia sekaligus ngopling. Ya, kenapa ngoper sekaligus bisa ngopling seperti itu? Ya, ini saya lepas studnya ya. Jadi kalau ini ngoper, ini muter, ini berarti nanti seperti ini. Ya, seperti itu. Karena di dalam sana ada mekanisme gotri itu, 3 gotri. Tiga gotri yang di tempat yang ada yang landai, ada yang tinggi. Nah, nanti dengan 3 gotri itu memungkinkan untuk ketika ngoper gigi, ini berarti ngoper gigi gini, ini nanti kan kedorong seperti ini. Nah, kondisi seperti ini, maju, dorong stud ini. Maaf ya. Mendorong stud ini. Ini maju dorong stud ini. Stud ini dorong ke sana. Sana mendorong kopling. Ini ada batang yang panjang berfungsi sebagai penekan kopling, penekan per kopling. Sehingga dia ngoper sekaligus ngopling. Inilah termasuk fungsi motor yang bebek ini sebenarnya semi otomatis, yaitu ketika ngoper sekaligus ngopling. Ini karena mekanisme ini ya, makanya ini jangan sampai hilang ketika kita ngelepas. Jadi mekanismenya ini stud, kemudian ini termasuk mekanisme stud juga, ada ring, dan ada pair juga yang mengembalikan ke posisi semula nanti, dan ada 3 gotri di dalam segitiga, jadi satu sama segitiga ini. Kemudian ini juga dudukannya, ada yang landai, ada yang tinggi, memungkinkan gotri ini naik turun.
Naik turunnya gotri ini dimanfaatkan untuk mendorong stud ini untuk ngopling. Jadi ngoper gigi sekaligus ngopling. Inilah ciri khas motor bebek, semua sistemnya kayak gini. Untuk di Yamaha mekanisme stud koplingnya di sebelah kiri. Motor Honda jadi satu sama blok kopling ya. Seperti itu, diperhatikan ya. Kemudian ini adalah pennya, biar ring yang ada di sini nggak lepas, sekaligus sebagai tempat duduk gotri, 3 gotri yang jadi segitiga itu. Ini kita lepas. Gitu, sehingga ini ringnya bisa dilepas semua. Kalau ini nggak dilepas, kita mau buka blok kopling nggak bisa karena masih terkunci. Kalau yang pengunci tadi itu belum kita lepas. Ini nggak apa-apa, setelah sambil dibalik nanti dia akan jatuh. Ya. Kita lanjutkan, kita akan bongkar blok koplingnya ya. Ya. Ini kickstarternya nempel sini.
Dan kita buka blok koplingnya. Ini per kopling. Ini kopling sentrifugalnya, ini kopling manualnya. Ini bisa kita lepas langsung. Ini studnya nanti didorong dari yang kita jelaskan di blok magnet itu ya. Ini termasuk stud kopling. Jadi batang besi didorong ke sini sehingga ini nekan per kopling itu. Ini termasuk mekanisme stud kopling. Dan ini kampas plat, kampas koplingnya. Ya, untuk melepas mur kopling ini bisa dibantu impact juga bisa, ditahan pakai ini juga bisa. Ya, kalau yang dengan alat-alat sederhana cukup ditahan pakai penahan ini. Ya. Ini yang tengah ini hubnya. Ini yang tengah ini adalah yang kita lepas ini hubnya, dan yang ini adalah housingnya. Nih perhatikan, ini ada ring juga di hubnya. Ini housingnya, housing juga ada ini sok-sokan. Sok sama pengganjal ini housing. Perlu perhatikan ya, di housing kopling ini
ada komponen yang disebut dengan gigi kopling atau gigi ronsel. Ini sudah kocak, ini rusak. Harusnya nggak kocak. Kalau ini kocak, efeknya adalah ini jadi kayak gergaji ini. Nih. Ini efek seperti gergaji ini karena kekocakan pada gigi ronsel. Nah, ini nanti harus dilepas semua, diganti. Di dalam sini ada karet koplingnya. Ya, ada karet koplingnya. Ini mirip karet angkatan yang ada di yang nyambung di gear roda belakang itu ya. Itu biasanya ada karet angkatan, mirip ini nanti mekanismenya. Jadi ya gigi nggak langsung ketemu sama ini, tapi di dalamnya ada karetnya juga. Namanya karet ronsel atau karet gigi kopling gitu aja gampangnya. Ini sudah rusak ya, contoh yang sudah rusak ya. Jadi kita harus ganti karet ronselnya. Nanti harus melepas kelingan ini, terus baru diganti ya. Ini cara penggantiannya juga sudah kita terangkan di khusus tentang penggantian karet gigi ronsel ya. Seperti itu. Berikutnya kita lepas lainnya. Yang ini adalah mekanisme dari persneleng ya. Operan gigi persneleng mekanismenya seperti ini untuk yang Yamaha. Ya, yang terpenting salah satunya adalah kalian perhatikan tentang terkait tanda titik ini. Nanti ketika ngerakit titik ketemu titik ini. Ya. Ini harus pas. Gitu ya, titik ketemu titik. Kita lepas saja ini. Ini namanya tuas persneleng ya. Dan ini stoppernya. Stopper itu berfungsi untuk menahan gigi pada kondisi tertentu ya. Ini stopper menahan bintang itu nanti. Bintang di bawah ini. Jadi ketika gigi satu dia akan mengancing ya. Pada kondisi gigi satu sebelum dioper. Gigi dua juga dia akan mengancing atau mengunci ya gigi 2 sebelum dioper biar nggak kemana-mana. Itu tugas stopper ini itu ya. Nah, berikutnya kita lepas penguncinya. Nah, itu bintang yang ditahan stopper ini. Ini yang mengait bintang itu biar bisa ngoper dengan tuas persneleng tadi. Jadi nanti yang mengunci operan stopper ini seperti ini ya. Kalau gigi 1 dan gigi seterusnya dia akan mengancing terus. Ini fungsi stopper ini. Jadi kalau gigi kok pindah-pindah sendiri, biasanya stopper atau pirnya ini udah mulai bermasalah. Lanjut, sekarang kita akan melepas kopling ganda atau kopling sentrifugal. Ini kita harus tahan ya, biar nggak berputar. Terus kemudian kita kendori murnya dengan kunci shock 19. Nih. Ya. Ini kalau nggak punya penahan ini, nanti bisa menggunakan kunci impact juga melepasnya ya.
Ini ada murnya. Kita bisa lepas dulu. Ya. Kita bongkar semua. Ini perlu hati-hati ya ketika kalian bertemu dengan ini mekanisme pemasangannya, harus hati-hati. Ini termasuk kopling satu arah, fungsi kopling satu arah. Ini semua ada mekanisme kopling sentrifugal. Tapi di dalamnya juga ada kopling namanya kopling satu arah. Ya, ini mekanisme kopling satu arahnya. Kesana mau, kesini mau los, kesana nggak mau. Ini kampas kopling sentrifugal. Baik, yang kopling sentrifugal nanti mekanismenya seperti ini. Ketika ada pir kecil ini bisa sebagai mengembalikan posisi gotri ke semula. Ya, itu yang menjadikan kinerja kopling satu arah lebih lembut. Ya. Dan bisa kembali secara otomatis di kedudukan semula gotrinya, gitu ya. Lanjut ya, kemudian kita lepas. Ini termasuk bagian penting. Ini adalah termasuk saringan sentrifugal ya, karena kotorannya akan terperangkap di sini. Di sini ada lubang ya, yang tempat untuk oli lewat ya. Ini dua. Ini juga di asnya ini juga ada lubang. Di as ini juga ada lubang. Nah, kotoran-kotoran itu akan terperangkap di sini. Ya. Berikutnya ini adalah gear pompa oli. Ya, ini gear pompa oli. Ini tanpa dilepas bisa, nggak ada masalah. Yang penting ini gearnya sekalian lepas saja. Jadi ini nggak dilepas pun nggak masalah. Ketika membelah. Terus ini sekalian kita ambil ring tadi itu yang tertinggal.
ring yang kelas presnelang nih daripada jatuh nanti. Baik, berikutnya kita siap untuk langsung melakukan pembelahan mesin. Kita balik. Baik, kita ambil dulu stud koplingnya. Ini stud koplingnya satu tadi. Ya, ini posisi nanti masuk dari sana, dari blok koplingnya. Jadi pembelahan mesin ya, pembelahan mesin ya. Baik, berikutnya kita lakukan pembelahan mesin. Ya, itu sudah terbelah. Ya, sudah terbelah, tinggal kita lepas terus kita balik. Baik, kita dekatkan. Itu sudah kebelah ya ini. Nah, tinggal kita balik untuk mengurai rasio. Ya.
seperti itu. Kalau ingin nggak buyar rasionya, ini kita tekan gini, as primernya, nanti rasionya nggak akan buyar. Nah seperti itu gambaran dalamnya. Jadi gear rasio ini adalah 4 kecepatan ya. Ini ada 4 kecepatan. Terus ketika bongkar rasio ya, atau turun mesin, jelas semua laker-laker yang menempel di sini nanti diganti semua. Ini semua laker-laker, termasuk laker bandul. Jadi nanti halusnya total ya. Terkadang ketika misalkan cuma laker bandul atau laker puas saja yang diganti, tapi laker-laker gigi rasio ini nggak diganti, terkadang berisiknya juga masih nampak ya, bahkan bisa jadi keras. Karena apa? Karena ketika overhaul dia nggak ganti ini gear rasio, laker gear rasio juga. Ini berarti total laker nanti ada 6 kalau ingin ganti semua. Gitu ya gambarannya. Untuk rasio yang ini juga bandul ini stang shaker ya. Biasanya untuk overhaul yang sudah parah ganti stang shaker ini ya. Kemudian pen shaker sekaligus piston, ring piston. Gitu ya. Ini sekitar kita ajarkan cara pembongkaran ya, agar prosedur pembongkarannya nanti tidak main pukul, masangnya juga nggak main pukul. Karena nanti prosedur pembongkaran yang aman, yang halus, yang rapi, jelas-jelas akan mempengaruhi kualitas pekerjaan overhaul. Jika ingin lebih detail tentang pekerjaan overhaul ya, yang lebih rapi dan nanti bisa menyeluruh berbagai tipe motor, baik motor sport, kemudian motor bebek ataupun motor matic, kita sarankan untuk kalian mengambil kursus mekanik motor online untuk mendapatkan materi yang lebih bagus dan dengan skill yang bisa dijual. Begitu ya gambaran overhaul yang kita lakukan. Ini kita akan urai ya. Setelah kita urai bongkar seperti ini, tinggal kita melakukan perakitan ya. Untuk lebih detail tentang rasio juga kita ada di kursus mekanik motor online. Nanti seperti apa pemasangan rasio yang bagus. Kemudian kita harus bisa memastikan semua pekerjaan ya, sehingga untuk overhaul ya dan pekerjaan turun mesin nanti kita bisa melakukan dengan cara yang baik sehingga anti gagal ya, pekerjaannya lebih baik nanti. Maaf ini tadi kebalik ya yang dipasang ini. Nah seperti ini ya, ini kondisi blok rasio ya. Ya, jadi kita harapkan nanti kalian lebih paham ya tentang pemasangan bongkar pasang motor ya untuk bebek ya, karena ini sebetulnya motor Vega ini termasuk kategori bebek ya, karena motor kan yang kita dapati seringnya ada motor sport, motor matic dan motor bebek. Yang motor bebek ini ya. Demikian overhaul yang kita lakukan khususnya pada tahap pembongkaran. Nanti berikutnya akan dibimbing lagi tentang proses perakitannya. Baik, berikutnya kita proses perakitan ya. Sebelum dirakit ya, untuk blok yang ini yakin presisi semua, langsung dirakit nggak apa-apa tanpa dilem ya. Tapi kalau misalkan kita untuk kehati-hatian dilem dulu nggak masalah. Tapi karena ini kita tinggal bongkar pasang gitu aja ya, cukup kita ilustrasikan di sini ya. Terus kemudian yang perlu diperhatikan sebelum merakit, selalu diperhatikan ketika kita merakit blok selalu harus ada pin dowel 2 ini, 1 ya, kemudian 2 ini pin dowelnya 2 ya. Dengan 2 pin dowel ini nanti kalau kita tutup ini sama ini nggak gampang goyang, jadi laker-lakernya aman. Tapi kalau pin dowelnya cuma 1, yang 1 nggak kepasang, memungkinkan laker-lakernya nanti berbunyi ya, karena ini sambungan blok nggak presisi ketika pin dowelnya hilang atau knocknya hilang. Nah ini pas 2, jadi kita langsung tutup aja, kita rakit ya, kita rakit kemudian kita lanjutkan pekerjaan perakitan.
seperti itu. Ya, terus kita balik, kita baut. Kalau baut yang benar kurang lebih 1 cm nanti. 1 cm lebih dikit, kurang lebih seperti ini. Ini bautnya benar. Ya, untuk ketika kita mengencangi relatif menyilang ya, dari sini ini relatif menyilang gitu. Biar nanti rapatnya merata dulu. Ya, seperti itu. Kita baut semuanya. Ini kalau masih presisi tanpa dilem pun tetap rapat. Ya.